Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak sumbernya nek kene. Semangat baru semangatnya. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibu-ibu yang semoga Allah merahmati kita semua, alhamdulillah pada pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian sama-sama belajar. Tetapi sebelum kita belajar, biasakan kita meminta kepada Allah, berdoa, berharap Allah satu memberikan ilmu yang bermanfaat, dua Allah fahamkan kita ketika mendengarkan ilmu, yang ketiga Allah terima apa yang kemudian menjadi ikhtiar kita duduk di sini, gitu ya. Jadi kita berdoa dulu, berharap kepada Allah, mengharapkan hidayahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Ibu-ibu, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat-sangat banyak. Saking banyaknya tidak bisa kita hitung. Maka kemudian jangan sampai kita menjadi orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita bisa hidup, kita bisa melakukan aktivitas sampai hari ini, itu semua karena nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, insya Allah hari ini kita akan sampai kepada bab 3 ya. Bab 3 halaman 25 kalau buku ini 25. Bab baru, bab ilmu. Oke. Kenapa ilmu itu dimasukkan di dalam buku Tazkiyatun Nufus? Karena setiap amal apapun itu dia perlu ilmu.
Ibu mau tersenyum saja perlu ilmunya, Bu. Kalau nggak ngerti ilmunya, Ibu, bendino senyum, gede uang senyum, darah ini mau rotok ini. Segala sesuatu itu ada ilmunya. Ya. Al-ilmu qabla al-amal. Ilmu sebelum beramal. Kenapa ilmu penting di dalam bab ini untuk kemudian masuk dalam buku Tazkiyatun Nufus ini? Karena beda loh, Bu, membersihkan hati dengan membersihkan badan. Caranya beda. Membersihkan hati, mensucikan hati itu perlu ilmu. Kalau salah ilmunya, bukan kebaikan yang akan didapat, maka akan dia terjerumus ke dalam sesuatu yang membinasakan dia. Dulu saya pernah mengatakan, ada seorang ada selebritis yang ingin mengasingkan diri, ingin membersihkan dirinya, ingin kemudian dekat kepada Allah. Dia pilih caranya berbeda karena nggak punya ilmu. Pergi ke padepokan. Wong ya jelek gere ya ustaz ya kaya apik ngono alim kan gitu. Ternyata karena tidak tahu ilmunya, salah menjadikan dia bubrah. Itu karena cara membersihkan mobil beda dengan cara membersihkan piring. Ibu mau membersihkan laptop beda ketika dengan membersihkan kacamata. Semuanya itu harus ada ilmunya, punya caranya, ada caranya. Begitu pula dengan membersihkan hati itu harus ada ilmunya. Maka kemudian di sini tiga ulama besar ini memasukkan dalam Tazkiyatun Nufus, mensucikan hati itu, di situ ada ilmu. Karena ilmu ini penting sekali. Nah, sekarang yang kita harus pahami, ilmu ini ilmu apa gitu. Yang dimaksud ilmu di sini itu ilmu apa? Kita akan lihat definisi dulu ilmu menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ulama yang sangat terkenal ya. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, yang dimaksud ilmu di sini adalah setiap ucapan, setiap perkataan yang datangnya dari Allah, Rasul dan sahabat, itulah ilmu. Jadi ilmu yang dimaksud di sini menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, ini ilmu itu. Jadi setiap ucapan perkataan yang disampaikan atau yang datang dari Allah, Rasulullah dan para sahabat, inilah ilmu. Mungkin kita akan bertanya-tanya, kok gitu sih Siti? Ilmu itu ilmu pengetahuan gitu, wawasan apa segala sesuatu itu. Ibu, kalau ibu belajar Quran, di sini di sumber ilmu. Masalah. Ketika kita tadaburi satu ayat, iso dadi satu buku bab buku. Ketika kita belajar Al-Khabir, itu ada bukunya sendiri. Ditulislah buku Asmaul Husna. Di sini ada Asma Allah, dibahas bukunya tebal segini Asmaul Husna. Ibu kan ada ya, Ustazah Zerni ya di sini. Ya, jadi seperti itu. Di sini ada belajar tentang takut, gitu ya, takut kepada Allah. Ada buku keutamaan takut macam-macam. Ini sumber ilmu. Ketika Allah berfirman, wal jibala autada, surat apa Bu? An-Naba. Ketika dan dijadikan gunung-gunung itu sebagai pasak. Ilmu pengetahuan muncul, geografi, meneliti tentang gunung. Apa itu gunung kok jadi pasak pakunya bumi? Oh, ternyata di bawah itu memang lebih 2/3 gunung itu masuk ke dalam bumi daripada yang yang muncul di permukaan. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu. Maka orang Islam itu kalau pegang ini hadis itu tahu.
karena ini sumber ilmu. Kalau ibu nanti belajar tauhid ya, kalimat la ilaha illallah itu betapa besar pengaruhnya pada kehidupan seorang muslim. Itu salah satunya itu yang pertama itu menjadikan seseorang itu berwawasan luas, cerdas. Gampang saja Bu, saya mau ngasih contohnya. Jawab ya, jawab dengan jujur. Saya sering katakan, jangan ada dusta di antara kita. Orang yang masuk Islam itu biasanya orangnya pintar apa bodoh? Pintar. Seorang dokter meneliti, dokter kulit dari Thailand masuk Islam karena dia seorang dokter. Loh, memang syaraf itu ada di bawah kulit loh. Ini sudah ribuan tahun yang lalu mengatakan di sini ketika nanti diazab habis kulitnya dikembalikan lagi. Memang di kulit itulah kemudian ada syaraf yang menjadikan orang itu sakit. Masuk Islam, Bu. Masuk Islam. Ya, Masya Allah. Jadi seperti itu. Banyak cerita-cerita yang kemudian membaca hadis, membaca Quran, itu kemudian masuk Islam. Saya tanya lagi, siapa orang-orang yang keluar murtad dari Islam? Dia orang pintar kah atau orang bodoh kah? Bodoh jelas. Kayak jenegere apa profesor apa bodoh ilmu agamanya. Ibu mendengar ceritanya, ungkapannya Bapak B.J. Habibie? Apa? Kalau bisa mengulang lagi dia akan belajar ilmu agama. Nah, masa itu Ibu? Nah, itu seperti itu. Kan ya, Masya Allah. Baru tahu kalau ilmu agama itu manfaatnya sampai kemudian bahkan tidak hanya hidup, sampai dikubur di dalam tanah pun manfaat. Saya kemarin takziah ke rumah teman yang suaminya meninggal. Dia cerita, Bu Siti, itu teman-teman saya yang S3 yang itu bilang gini, aku ini kok bodoh ya, semakin ilmu dunia aku tinggi S3, kok aku ini koyok cah SMP ilmu agama, tambah bodoh katanya gitu. Dia sudah sadar tambah bodohnya ini maksudnya ilmu agamanya. Makanya menurut Ibnu Rajab Al-Hambali yang dimaksud ilmu di sini itu adalah setiap ucapan, perkataan yang disampaikan oleh Allah, Quran, kemudian oleh Rasulullah, hadis, dan para sahabat, itulah ilmu. Luar biasa. Di sini ada ilmu tazkiyatun nufus, Bu. Saya kalau misalkan tadabbur ya di Kamis pagi itu online itu, ketika bahas surat Asyam itu, kemudian oke, nih Asyam ini nyuruh kita tazkiyatun nufus. Ada bukunya khusus tazkiyatun nufus. Ini yang kita bahas ini tazkiyatun nufus. Quran sudah memancing untuk itu, maka lahirlah pikiran-pikiran para ulama, ilmu-ilmu yang keluar dari ulama itu tertuang dalam sebuah buku. Sumbernya Quran. Jangan lepas, jangan jauh-jauh dari Quran. Akan tersesat kita. Quran. Oke. Jadi ini definisi ilmu. Karena kita bahasanya tazkiyatun nufus, ilmu ini juga ilmu yang kemudian yang disampaikan oleh yang disampaikan oleh Allah, Rasulullah, dan para sahabat. Berarti ilmu itu bersumber kepada Quran dan hadis. Ini sebelum kita masuk buku ini ya Bu ya, karena ini di awal buku ini membicarakan keutamaan. Nanti kita akan sampai seperti itu. Tetapi ini untuk mengawali. Ilmu itu adalah kunci segala kebaikan. Karena segala kebaikan itu ada ilmunya. Ya. Imam Ahmad mengatakan seorang ulama besar yang kemudian mazhabnya kemudian juga diikuti oleh banyak orang. Beliau mengatakan manusia itu
itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan. Jadi manusia itu, menurut beliau, manusia itu lebih membutuhkan ilmu daripada makanan dan minuman. Kenapa? Karena makanan dan minuman hanya dibutuhkan 2-3 kali saja sehari. Tetapi ilmu diperlukan setiap waktu. Bahkan dikatakan juga ilmu, orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, sholat tambahan, sholat nafilah. Itu jadi lebih utama dari sholat nafilah. Ini ulama mengatakan tentang betapa luar biasanya ilmu itu. Maka kemudian kenapa kita ketika mau tazkiyatun nufus itu perlu ilmu, karena memang ilmu itu yang kemudian dengan ilmu kita mengetahui kewajiban kita kepada Allah. Contohnya bagaimana cara kita ibadah, perlu ilmu nggak? Perlu. Ada orang yang sholat ada orang yang sholat di dekat Nabi. Dia sholat, setelah salam Rasulullah katakan, ulangi sholatmu tidak sah. Diulangi lagi Bu. Ketika diulangi lagi, dia salam 2 kali, ulangi lagi, sholatmu belum sah, tidak diterima. Ketiga kali kemudian sholat lagi dikatakan, sholatmu tidak diterima atau tidak sah. Orang ini mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan aku, karena aku nggak tahu yang saya ngerti yang ini. Ajarkan aku. Berarti ilmu itu juga perlu. Sholat itu perlu ilmu. Wudu perlu ilmu. Wudu kicap-kicip kanan kiri kayak joget. Sing bener sing piye Bu wudu? Kanan dulu baru kiri. Pakai ilmu nggak? Dulu kita kanan kiri nggak? Nah, kepala aja gini-gini, puk ya, pusingan gitu. Nah, ternyata ada ilmunya. Ternyata dulu kita melakukan itu cuma melihat orang tua kita atau siapa yang kita lihat. Ternyata orang tua kita yo delok sing dhuwur tipake gak nganggo ilmu. Awake dhewe melok. Kan gitu. Nah, ini segala sesuatu itu harus punya ilmunya. Karena bagaimana kita beribadah itu harus ada ilmunya. Jadi dengan ilmu kita tahu bagaimana cara ibadah kita. Dengan ilmu kita tahu bagaimana cara bermuamalah dengan manusia. Piye ya caranya ya kalau kemudian kita ke pasar terus kemudian mau beli kok yang cuma satu itu sudah ditawar sama orang lain. Bagaimana hukumnya? Itu kita menahan diri kemudian tidak menawar sampai selesai dia urusannya, nggak jadi baru kita tawar. Kayak gitu itu kan bermuamalah, ada ilmunya. Nggak kemudian ini nawar 10.000, Bu, tak bayar 15.000 kayaknya aku. Nggak etis itu. Dalam Islam tidak boleh. Koncoplek seneng karo wong sitok. Gade siji jadi rebutan. Ternyata sudah tahu teman kita itu sudah lama, tahan sampai diterima atau tidak, selesai urusannya baru kita maju. Kalau dia masih ada urusannya jangan nyelintut sekon buri. Ini ada ilmunya. Bagaimana cara bermuamalah itu ada ilmunya. Begitu. Jadi dengan ilmu itu kita tahu bagaimana cara bermuamalah. Dengan ilmu itu kita mengenal Allah dan sifat-sifatnya. Dan kemudian dengan ilmu itu juga kita bisa mensucikan diri kita dan lain sebagainya. Segalanya pakai ilmu. Al-ilmu qoblal amal. Jadi sebelum beramal, turune kok berilmu itu dapat pahala tuh. Ingat ya kemarin niat itu. Orang kalau punya ilmu, tidurnya itu selama tidurnya itu dapat pahala. Karena ketika dia tidur, niat berdoa kan seperti itu, kan bisa tangi wengi, nanti biar seger, ketika seger bisa beribadah dengan itu, tidurnya itu dapat pahala. Ketika dia orang berilmu. Tapi orang yang beribadah
pakai ilmu, bisa coba kan gitu. Karena semuanya itu harus pakai ilmu. Nah ini, maka kemudian sebelum kita masuk pada keutamaan ya Bu ya, ini sebelum masuk ke dalam buku, kita harus tahu dulu. Jadi agar kita mendapatkan keberkahan dalam ilmu yang kita cari, maka perlu diperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Seperti itu. Jadi agar kita berkah ilmunya, maka kemudian perlu diperhatikan adab-adab menuntut ilmu. Yang akan saya sampaikan adab-adab menuntut ilmu ini yang berkaitan dengan membersihkan jiwa. Jadi bukan secara fisik, bukan secara fisik. Ya, ini juga diambil dari sebuah buku dari ulama, bukan fisik, karena ini kaitannya dengan mensucikan hati, mensucikan jiwa. Ya, sebelum kita masuk ke adab-adab menuntut ilmu, ilmu itu memiliki 3 tahapan, kata para ulama ya, 3 tahapan. Yang pertama ini takabbar, sombong. Biasanya orang itu kalau lagi senang menuntut ilmu, belajar gitu, waduh, kayak aku loh ngerti, sampai nggak mudeng kali ini, waduh, ngaji yo kan gitu ya. Pancen wong iki nggak tahu ngaji ki ngono, ya dikandani pokoke gitu toh kan gitu. Menyombongkan diri, dia menuntut ilmu, dia ngaji, pergi kajian hanya untuk menyombongkan diri. Ini biasanya tahap awal. Biasalah kalau orang lagi latihan pencak silat, wis tekan rumah adik ditendang ya, ibu praktekkan gitu ya. Nah, kalau lagi latihan apa gitu, misalkan dia masuk latihan les pencak silat, karate gitu, biasanya gaya-gaya, oh apa sih, aku duwe ketemu, padahal baru belajar kata. Nah, cuma saya gitu ya, belum belajar terang atau apa, udah gaya. Biasanya tahapan pertama ilmu itu biasanya menjadikan dia orang itu takabbar, orang itu sombong. Biasanya takabur, biasanya begitu. Kemudian padahal fungsi ilmu itu adalah untuk mensucikan diri, memberi kebaikan pada dirinya. Tetapi pertama itu biasanya gitulah, kaget-kaget ya, gaya gitu ya. Kajian gitu berubah, wis syar'i kan gitu ya, biasanya delok wong liya sing jilbabe cekak-cekak ono langsung gini, waduh tiba solehan aku ya. Ngaji lagi sebulan belum tutup kan gitu ya, wis ngelek-ngelekke uang gitu ya, seolah-olah kayak itu kayaknya wis api-api dewi. Hati-hati nih ya, hati-hati, nanti kita akan lihat adab jiwa dan orang penuntut ilmu. Kemudian yang kedua, tahapan ilmu yang kedua itu tawadhu. Jadi mungkin awalnya gitu, oh ya lah, apa sih kan ini. Semakin mendalami menuntut ilmu, dia semakin tahu, semakin tawadhu ya Allah, kan gitu. Jadi nanti tawadhu. Kemudian yang ketiga, dia merasa tidak tahu apa-apa. Ya, kita itu semakin belajar ya Allah tiba ya. Oke, saya nggak ngerti. Contohnya ya Bu ya, belajar tahsin. Orang yang awalnya itu sudah bisa baca Quran gitu. Ketika masuk belajar tahsin, ya Allah tiba kok ada ilmu ini ngene. Oh ini kok kudu tebel, kudu tipis kan gitu. Kudu terangkat, kudu mendatar, ilante kan gitu. Yo kan gitu. Biasanya maca itu yang kayak gitu toh, kan gitu. Semakin mendalami, masya Allah. Belajar Quran tambah baru bismillah saja, ya Allah. Jadi semakin tahapan ketiga itu semakin belajar, dia semakin merasa tidak tahu apa-apa sehingga dia ingin tenggelam terus menuntut itu. Nah, inilah kemudian yang diharapkan dari ilmu itu, tahapan yang kedua dan ketiga. Yang pertama itu tinggalkan. Kalau kita sudah tahu, memang biasanya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ya. Jadi apa adab dalam menuntut ilmu? Adab dalam menuntut ilmu agar kemudian karena begini Bu, ya karena begini. Banyak enggak orang rajin ngaji, ya?
Perhatikan, ada door prize kan gitu ya. Pertanyaannya dibocor nih, nggak apa-apa ya, biar dinantang. Nah, gitu. Kok kabeh ngaco piye, Bu? Kabeh ngaco piye? Sing cepet-cepetan ya. Oke. Nah, kenapa? Karena kita banyak lihat orang rajin ngaji, pergi ke kajian, menuntut ilmu. Tetapi kok kayak gitu sih? Sikapnya, akhlaknya kurang baik, sama orang tuanya seperti itu. Seperti tidak ada keberkahan di dalam apa yang dia menuntut ilmu di dalamnya itu. Kayaknya nggak ada berkahnya sama sekali. Nah, makanya agar kemudian ada keberkahan dari ilmu yang kita cari, yang kemudian kita menuntut ilmu itu, maka perlu diperhatikan adab dalam menuntut ilmu. Adab ini lebih kepada jiwa, ya, bukan fisik, jiwa. Yang pertama, kita harus yakini bahwa ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Yang pertama, ilmu itu adalah bagian dari ibadah. Ya, kita tahu Bu, Allah pertama kali turunkan firman-Nya itu untuk belajar. Iqra, bacalah, sinawa, lihat, bacalah alam semesta, kauniyah, dan bacalah kauliyah Quran. Karena ini semuanya itu adalah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau kita yakini ilmu ini adalah ibadah, maka kita harus niatnya lurus dalam menuntut ilmu. Lillah. Kita sudah belajar ikhlas kemarin, oke? Berarti kita kemudian sudah belajar niat juga. Maka niat kita boleh banyak. Ikhlas itu mengharapkan ridha Allah. Jadikan satu-satunya Allah itu sebagai tujuan. Kalau niat boleh banyak, tetapi ujungnya itu tetap kepada Allah. Untuk silaturahim, oh Allah perintahkan kok. Untuk menuntut ilmu datang ke sini, oh Allah perintahkan kok suruh menuntut ilmu. Aku ingin menyebarkan salam kalau nanti datang ke Asyuraya. Allah perintahkan kok menyebarkan salam. Aku mau salam sama menyebarkan salam sama salaman. Karena ketika salam dua orang yang bertemu apa? Bergugurlah dosanya sampai terlepas tangannya. Makanya kemudian seperti itu. Jadi kalau nggak punya ilmu neka, alah, aku kan teko disi, teko keri. Nah, kan gitu misalkan. Itu tidak ada dalam orang konsepnya orang yang punya ilmu, tidak. Karena niatnya itu nanti bisa banyak, tetapi ujungnya itu semua perintah Allah. Nah, karena ilmu itu adalah ibadah, niatnya harus lillah karena Allah. Kemudian yang kedua, taufiqi. Tauqifi itu maksudnya mengikuti atau mengambil dari apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tauqifi itu mengambil apa yang dibawa dari Rasulullah. Apa yang dibawa Rasulullah, Bu? Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Quran dan hadis. Rasulullah mau menyampaikan ini kan? Ini yang dibawa oleh Allah. Dibawa oleh Rasulullah, yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, kemudian untuk disampaikan kepada kita. Quran dan hadis. Semuanya itu berdasarkan wahyu meskipun itu hadis. Karena Rasulullah itu tidak pernah melakukan apapun kecuali dengan tuntunan wahyu. Ya, jadi seperti itu. Maka ini ya, tadi saya sampaikan Imam Syafi'i itu sampai mengatakan ilmu itu lebih, orang yang menuntut ilmu itu lebih utama daripada orang yang sholat sunnah. Ya, seperti itu. Jadi misalkan dia sholat sunnah 100 rakaat, perlu waktunya 2 jam misalkan. Yang satu dia 2 jam menuntut ilmu, maka menurut Imam Syafi'i orang yang menuntut ilmu selama 2 jam itu lebih utama daripada orang yang sholat mungkin 1100 rakaat selama 2 jam juga. Seperti itu maksudnya.
Maka dengan motivasi ini, karena ilmu itu adalah ibadah, maka kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk kemudian selalu menuntut ilmu. Ya, jadi seperti itu. Jadi tidak letih. Ya, di sini Asuraya ini kan masih malam. Ada tayang rumahnya batu. Ada toh? Oh ada. Salah. Betulnya ini enak kasih rumah Kediri, mana ya? Asalnya Kediri. Oh ya oke. Gitu ya. Nah itu. Jadi masalah kok jauh kok ke sini. Semakin jauh jalan-jalan itu akan memberikan persaksian. Pahala ditambah akeh. Ya, masalah begitu. Nah, makanya kemudian ini yang menjadikan kita tidak pernah lelah, tidak pernah letih untuk menuntut ilmu, karena ilmu ini adalah ibadah. Oke ya, menuntut ilmu. Jadi maka kemudian ada kita ini meyakini bahwa ketika menuntut ini tidak ibadah. Nah ini ada perkataan ulama-ulama dulu. Banyak ulama mengatakan begini, ilmu itu adalah sholat yang rahasia. Siapa yang bisa mengartikan? Karena kadang perkataan ulama itu memang pengetahuannya itu tingkat dewa gitu ya. Tinggi gitu. Kita kayak ulama itu sampai seperti itu. Ilmu itu adalah sholat yang rahasia. Ini bahasa mereka. Maksudnya begini Bu, ketika orang sholat itu kan ada secara fisik, Allahu Akbar, rukuk, sujud, iktidal. Itu secara fisik kita bisa lihat, ya kan? Tetapi ketika sholat itu juga ada amalan hati. Itu yang rahasia. Nah, ilmu itu adalah amalan hati dari sholat itu. Orang yang punya ilmu, orang ini takbir Allahu Akbar. Kalau orang punya ilmu, amalan hatinya ketika Allahu Akbar, apa amalan hatinya? Apa Bu? Maksud Allahu Akbar itu apa? Nah, cuma itu aja kan yang tahu? Hah? Nah, ketika orang punya ilmu, hatinya itu ketika Allahu Akbar. Ya Allah, Engkau yang maha besar, semua urusan selain Engkau kecil. Allahu Akbar, ini apa maksudnya? Pasrah ya Allah, pasrah. Ayo bang kita, ayo. Pasrah. Kita pasrahkan hidup mati kita, sholat kita. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Orang kalau punya ilmu kayak Abu Bakar As-Siddiq, Allahu Akbar, pingsan. Ayah awak dhewe enggak guyu-guyu. Soalnya kelingan apa mau iya, ketemu iya deh Bang. Nah, makanya ulama itu mengatakan ilmu itu adalah sholat yang rahasia. Karena ada amalan hati di sana yang itu perlu ilmu. Fisiknya ada, perlu ilmu juga fikih. Tetapi karena ini berkaitan dengan tazkiyatun nufus, berkaitan dengan amalan hati. Ketika Allahu Akbar itu banyak maknanya. Kalau kita bahas Allahu Akbar Asmaul Husna, itu nanti maknanya, waduh nanti ditunggu aja Ustaz Zahir ini nyampaikan. Ya, insyaallah. Jadi seperti itu. Pasrahkan, sudah pasrahkan, semuanya kecil. Kok kita bilang Allahu Akbar, Engkau yang maha besar ya Allah, yang lainnya kecil. Wes kalau nggak punya kayak gitu, wong tadi kan bilang yang lainnya kecil. Lah kok lapo ketika Allahu Akbar kok isi pikiran neng pasar, neng sekolahan, neng anak, neng bojo, neng sayur, neng dapur. Itu berarti kan Allah dikecilkan, yang itu diperhatikan, kan gitu. Nah, ini ulama itu mengatakan ilmu itu adalah sholat yang rahasia. Dalam sholat itu ada amalan fisik, ada yang amalan hati. Nah, dan ini masuk ke dalam amalan hati. Ya, seperti itu. Oke, ibadah hati maksudnya. Oke. Kemudian niat itu harus dijaga betul. Ini masih menjelaskan tentang yang nomor 1.
bahwa kita harus menjaga niat itu harus dijaga karena Allah. Jadi kita menuntut ilmu bukan untuk bisa mendebat orang. Kita menuntut ilmu biar nanti viral. Kita menuntut ilmu biar nanti dibilang alim. Bersihkan dari hal-hal seperti itu karena kita niat menuntut ilmu itu niatnya lillah karena Allah perintahkan kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Luruskan niat kita setiap kemudian. Saya tidak menjamin semua yang hadir di sini itu niatnya lillah. Bukannya saya suudzon. Kadang kan lagi karena rutinitas itu loh, karena rutinitas tuh malah oh iya kan gitu aja. Lupa niat kan gitu. Makanya kemudian diawali dengan doa tadi sekaligus biasanya untuk meluruskan niat kita lillah, minta kepada Allah, mengharapkan ridha kepada Allah. Itu ya. Ini yang pertama. Sebentar. Niat ini ketika menuntut ilmu itu niatnya kepada Allah, maka niatnya Allah ibu datang ke sini, maka ibu-ibu kita semua akan selamat melewati Sirat. Dalilnya itu adalah ketika barang siapa yang berjalan menuju majelis ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Ulama mengatakan jalannya itu ada dua. Yang pertama dimudahkan untuk menuntut ilmu, yang kedua dimudahkan untuk melewati syirat. Karena nanti ketika selamat melewati syirat itu masuk surga. Kalau tidak bisa melewati syirat, tiba nyemplung neraka. Maka ketika kita betul-betul niatnya lillah karena Allah, datang ke sini berharap kita selamat melewati syirat dan sehingga Allah mudahkan jalan kita masuk ke dalam surga. Ini jalan pintas. Cari ilmu itu sebetulnya jalan pintas. Kenapa? Ibu datang ke sini malaikat kemeruyuk. Ngerti bahasa kemeruyuk? Wes, enggak usah dijelas no. Kan gitu. Kemeruyuk Arab apa? Kemeruyuk mau apa? Mendoakan. Bahkan sayapnya malaikat itu dibeberno untuk orang-orang yang berjalan menuju majelis ilmu. Betapa mulianya kita, orang-orang yang menuntut ilmu itu. Makanya rugi gak datang. Mau kurang apa? Dikarek lungguh nyenung ngomongane. Nah, saya kira sing ngomong ae kan gitu ya. Nah, gitu ya. Ibu kan lek duduk manis, mulai kadang iku enek sarapan. Ya wis entuk ilmu, siraman rohani, yo siraman jasmani yo kadang dikei kan gitu. Kurang apa? Kurang? Ya enggak bilang kurang? Ya. Kurang bersyukur gitu ya. Elek ngomong elek, kamu ngomong elek. Gitu ya. Jadi makanya kemudian kalau kita niatnya lillah, masya Allah, keuntungan itu banyak. Bahkan makhluk Allah mendoakan ampunan untuk dosa kita. Ikan-ikan di laut juga kemudian mendoakan untuk diampuni dosa kita. Dosa kita itu banyak. Tidak cuma banyak. Yang banyak ini ketoknya kaya biasa, banyak. Ya, banyak. Gak percaya? Saya tanya, angkat tangannya. Siapa yang di sini merasa tidak punya dosa? Ini berkata, kan saking ngabotnya gak panik kan? Kabutan dosa. Apa ide ini kabutan dosa? Makanya kita sangat berhajat besar dosa kita itu diampuni oleh Allah. Dan jalan pintasnya itu menuntut ilmu. Diampuni, didoakan. Sing doakan malaikat. Ya sing dongake aku belum tentu dikabulno.
sing ndongakno malaikat, makhluk yang mulia di sisi Allah, gak pernah melakukan dosa, hanya bisa sami'na wa ata'na. Ketika dia memohon, besar kemungkinan dikabulkan oleh Allah. Jadi jalan pintas. Oke. Kemudian ini yang pertama, ya. Apa tadi? Ilmu. Iya, bagian dari ibadah. Yang kedua, mengikuti adab-adab kita. Ketika menuntut ilmu, ikuti jalan para salafus sholih. Mau selamat, ikuti jalan-jalan salafus sholih. Ya. Salaf itu jalan, Bu. Salaf itu jalan. Ya, bukan nama kelompok. Bu Siti Salafiyah. Aku kelompok apa ya? Kan gitu ya. Salaf itu jalan. Ya, jalan. Ya, jalan dalam kehidupan kita yang kemudian merujuk kepada 3 generasi. Generasi siapa saja yang disebut salaf itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. 3 generasi itu. Jadi ini yang dimaksud salafus sholih. Jadi seperti itu. Maka ikuti jalan para salafus sholih. Kenapa harus mereka? Karena mereka lah yang paling dekat dengan Rasulullah. Yang namanya sahabat itu apa, Bu? Yang bertemu Rasulullah. Nah, orang yang pernah hidup bersama Rasulullah, bertemu Rasulullah, lalu dia beriman dan sampai matinya dia mengikuti Rasulullah, beriman. Itu namanya sahabat. Abu Jahal disebut sahabat enggak, Bu? Enggak. Kenapa? Karena tidak beriman, padahal hidup sejaman, malah sering ketemu. Ya, seperti itu. Bukan disebut sahabat karena dia tidak mau beriman meskipun hidup. Kemudian yang disebut tabi'in apa? Tabi'in yang bertemu dengan sahabat. Dia beriman lalu kemudian mati dalam keadaan beriman, mengikuti dan mati dalam keadaan beriman. Tabi'in yang bertemu dengan tabi'in. Jadi itu ya, maka kita harus mengikuti jalan-jalannya para salafus sholih karena ini yang sudah dilegitimasi dan digaransi oleh Allah Subhanahu wa taala kebenaran. Rasulullah bahkan mengatakan begini, sebaik-baik masa itu adalah masaku, masa setelahku, kemudian masa setelahnya. Berarti 3 generasi. Nabi mengatakan seperti itu. Sebaik-baik masa adalah masaku, masa setelahku, kemudian masa setelahnya. Berarti sahabat, tabi'in, tabi'in. Kenapa kita harus mengikuti itu? Inilah yang sudah direkomendasikan oleh Rasulullah, sudah dilegitimasi, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian kita harus mengikuti itu. Enggak usah cari jalan lain. Ya, jadi seperti itu. Oke, ini yang kedua. Kemudian adab yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah. Jadi orang yang menuntut ilmu itu harusnya nanti semakin bertambah rasa takutnya. Enggak petantang-petenteng, enggak sombong, ya enggak gaya. Aku ketua loh ini, ketua enggak gitu. Ya, jadi enggak merasa kayak apa ya, sombong, ujub, kan itu gaya-gayaan, sok-sokan gitu ya. Ya, jadi di dalam surat Fatir ya, ayat berapa, Bu? 28. Fatir 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah itu di antara hamba-Ku itu adalah yang berilmu. Jadi penuntut ilmu itu harus punya rasa takut. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan semua jiwa. Jadi adab jiwa. Jadi adab jiwa ya. Jadi adab jiwa penuntut ilmu itu
senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan takut itu dia akan semakin mendekat kepada Allah. Kalau orang takut kepada manusia, dia akan menjauh kepada manusia. Tetapi ketika orang itu takut kepada Allah, dia akan semakin dekat dengan Allah. Maka ilmu itu akan menjadikan kita dekat kepada Allah. Karena apa? Karena kita takut, menghadirkan rasa takut saat kemudian menuntut ilmu. Karena semuanya itu nanti akan ditanyakan. Tidak akan bergerak, bergeser kaki sebelum ditanya 4 hal. Umurmu kau gunakan untuk apa? Ilmumu kau amalkan atau belum? Hartamu kau dapat dari mana dan kau keluarkan kemana? Dan anggota badanmu kau gunakan untuk apa saja? Jadi ini nanti akan ditanya, tidak akan bergeser kaki ini nanti di masa, gak iso bergeser sebelum ditanya 4 hal itu kata Rasulullah. Dan masalah ilmu akan ditanya, maka takut. Makanya ibu kalau sudah dapat ilmu tidak cuma untuk wawasan dan kebak-kebak buku, yang penting itu diamalno. Ilmu itu akan menjadi manfaat jika diamalkan. Ya? Ibu aduh dalile ngerti. Lah tau toh. Ayo PR wis iku sukses gak kemarin liburan? Kelingan saya. Ya. Sukses gak anak ini ngomong melatih kesabaran ya, melatih. Terus ikhlas masih terus ya, PR-nya ikhlas masih terus ya. Masih enggak PR-nya lali. Ikhlas supaya berlatih ikhlas apa? Saya kasih PR apa? Berdoa supaya ikhlas setiap hari Bu, sampai mati Bu. Ini PR-nya sampai mati loh. Karena menjaga ikhlas itu nggak bisa berhenti sampai mati. Jadi ini PR-nya cuma 2. Ibu terus berdoa, minta ikhlas kepada Allah, karena kalau nggak dikasih oleh Allah nggak bisa kita itu ikhlas itu sulit. Ya, sabar, tawadhu itu mintakan doanya, ikhlas. Kemudian yang kedua, berlatih untuk selalu ridho dengan keputusan Allah. Ini cara berlatih ikhlas. Sebetulnya banyak enek itu, gur loro wae sing dikeni. Nah, enteng kan karena ngerti. Oke, sing sepuh-sepuh ini ya. Nah, saya juga kayak gitu, rasanya sepuh. Oke ya, jadi itu ikhlas kemarin yang kita pelajari. Kemudian niat, hadirkan niat di salah setiap kita mau aktivitas. Niat yang banyak, yang penting itu ada perintahnya dari Allah. Jadi itu niat mulai banyak. Oke, itu ikuti jalan para salafus saleh. Kemudian yang ketiga, senantiasa takut kepada Allah. Ya, nanti kita akan lihat keutamaannya rasa takut lebih dalam. Kemudian yang keempat, selalu menjaga sifat muraqabah. Apa sifat muraqabah? Merasa diawasi. Jadi kita itu merasa diawasi 24 jam. Apa yang diawasi? Gerak-gerak berubahnya niat-niat kita. Ayo, kesini itu mau apa? Mau bayar utang, mau nyaur utang kan gitu. Apa gen kenal piye kan gitu, nggak ngerti kita. Maka kita rasakan bahwa ketika kita menuntut ilmu itu Allah selalu mengawasi. Dan apa yang Allah awasi tidak hanya yang fisik, tetapi yang ada di dalam hati kita, di dalam dada kita itu diawasi. Bolak-baliknya hati itu ketika menuntut ilmu, karena mungkin awalnya pertama ingin menuntut ilmu menjadi rutinitas, nanti ada modus-modus lain. Kadang kan kayak gitu, makanya ini selalu dijaga. Kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu ya, jadi merasa diawasi. Sehingga ketika kita merasa diawasi, kita akan selalu bertakwa kepada Allah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka aku yang akan mengajarkan, memasukkan ilmu itu ke dalam diri kalian. Kadang itu kita itu menuntut ilmu karena sombong, pengen sok-sokan, pengen ujung. Ilmu Allah itu seperti apa ya? Ilmu itu seperti nur.
Gak bisa masuk kalau ada penghalangnya. Ya. Makanya kemudian ilmu itu kadang diibaratkan sebagai air gitu ya. Kadang bisa masuk gitu, kadang nggak bisa masuk. Dre-dre baik, karena yang menerima ini gembur, kadang tanahnya gembur, subur. Ada yang kemudian tandus, ada yang kemudian keras gitu. Tanah ini keras, dikai ilmu, jatuh, nggak bisa diserap. Seperti itu. Maka kemudian kita harus kemudian merasa diawasi terus oleh Allah sehingga kemudian kita selalu menjaga hati kita. Karena Rasulullah mengatakan takwa itu memang ada di sini. Ittaqu hahuna. Ittaqu hahuna. Takwa itu di sini. Jadi di hati. Maka jadikan kemudian pengawasan Allah itu sebagai pengendali kehidupan kita. Kita ini selalu diawasi. Ada orang CCTV, dia maling, ngambil dompetnya orang. Tapi ketika sudah ngambil dompetnya orang ya, ngambil dompetnya orang, dia melihat, waduh, enek CCTV, blind kan gitu ya. Maka dia pura-pura mau naruh lagi, terus dikatakan jatuh, dompetnya jatuh Pak. Nah CCTV itu kan, nah ini CCTV kan lebih canggihan Allah tahu. CCTV kadang yang mati lampu, yang saya ngawasi turu, kan gitu, kan nggak ketok. Atau uangnya nganggo helm, nggak tahu. Tapi Allah itu tidak hanya fisik yang di hati, pun geraknya hati itu Allah tahu. Maka hati-hati kemudian dari ketika menuntut ilmu, jaga hati kita itu tetap lurus, niatnya tetap lurus. Kemudian yang berikutnya yang kelima itu rendah hati dan tidak sombong. Jadi Ibu ketika mau menuntut ilmu adabnya itu tidak boleh kita itu sombong. Karena kalau sudah sombong sudah sombong itu sulit ilmu itu masuk. Ini ada seorang ulama ya, Masya Allah, ini orang ulama ini Masya Allah, kita ini jauh gitu ya. Namanya Amr bin Aswad, seorang ulama. Jika dia berjalan dari mana saja, dari masjid, ulama ini kalau berjalan dia selalu memegangi tangan kirinya. Jadi kalau jalan selalu memegangi tangan kiri. Kenapa? Katanya, kenapa kok seperti itu? Karena dia tidak ingin tampak sombong. Kalau orang jalan. Jadi biar tidak tampak sombong itu ulama itu sampai memegangi tangannya. Jadi kalau jalan begini, Masya Allah, tawaduknya. Awak dhewe lagi ngerti siji ayat itu. Apa inamal amalu binniyat. Padahal apalagi yo guriku tok nyambung yo gak iso. Kan gitu. Ulama itu luar biasa. Jadi berjalan itu biar tidak kemudian tampak kesombongan itu memegangi. Ya Allah, Masya Allah. Kita ini Masya Allah gak duwe apa-apa tapi kadang kosong nyari. Ya jadi ini. Jadi ulama itu luar. Apakah nggak boleh Bu jalan seperti itu? Boleh. Saking ulama ini tuh loh Bu, saking kayak ya Allah hati-hati gitu. Memegang itu supaya nggak tampak sombong gitu. Masya Allah. Ya jadi ini. Maka berhati-hatilah dengan sifat sombong, tamak dan iri karena ini merupakan dosa pertama bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iblis karena sombongnya, karena merasa lebih baik daripada Nabi Adam, tidak mau mengikuti perintah Allah. Qabil membunuh Habil itu karena iri. Kan seperti itu. Maka kemudian hati-hati dengan sifat ini karena ini adalah dosa pertama yang dilakukan manusia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sikap lancang kepada guru, kepada ustaz itu harus dihindari agar kemudian kita mendapatkan keberkahan. Ya Allah Bu, ada cerita ini. Kalau orang dulu itu ya, kalau gurunya gurunya di depan wis lakune enggak gelem disi misalkan gitu kan, dulu itu saking hormati. Ndak gurunya Bu ngerti iku kudane gurune.
Dia naik misalkan motor ya, misalkan aku bebek gitu ya. Iki ngerti nomor sepedanya atau punya gurunya, nggak wani nyambi. Arek saiki, Assalamualaikum Kak. Terus anak sekolah sekarang itu coba. Dulu kalau gurunya itu, itu takzimnya itu ada gitu. Sekarang makanya ibunya gak barokah ngono iki ya paling ya. Kan gitu. Kalau orang dulu lulusan SMK, lulusan SMA, ibunya sama disejajarkan sama sekarang yang S1, S2. Karena barokah ilmu, manut, diseneni ya gak ngelawan. Arek saiki diseneni dituntut gurune. Ya apa? Guru itu juga manusia. Kadang itu ya salah ngomong itu ya tapi kemudian memaklumi saja kalau itu mungkin salah. Atau kemudian maksudnya ini ya Pak Guru atau Ustazah, Ustaz gitu. Salah ya tadi iya gitu. Namanya orang ya kami soselen ya kan gitu ya. Lali-lali ya jenenge manusia. Kan gitu. Maka kemudian ini harus dijaga sikap kita itu tidak boleh sombong, tidak boleh kemudian bangga hati, harus kita rendah hati dan tidak sombong, apalagi kepada guru yang memberikan ilmu. Karena apa? Karena ini nanti keberkahan ilmu. Saya dulu pernah di sebuah universitas mengajar itu. Karena saya dulu masih muda ya, saya tua ya, lali. Saya lututnya ya kadang ngenyot. Saya kalau lagi ngasih pelajaran itu mereka boleh sekarang diceluk mbak ya kene kan gitu ya saya bilang celuk mbak ya kene celuk itu guyon karena saya model orangnya itu yang nggak ada jarak artinya biar mereka itu nyaman terus masuk apa yang disampaikan. Tetapi ketika ujian saya itu lebih keren dari itu. Gerak sedikit orang, ngapa gerak kepalanya? Wong jahat saiki itu kadang macam-macam. Terus aku sambil mengerjakan itu saya bilang, kerjakan semampumu, ambil keberkahan dari ilmu. Kalau caranya saja kamu dapat 100 itu caranya nyolong, tidak jujur, nggak berkah ilmu. Gitu. Jadi sudah kerjakan semampumu yang kamu bisa dari hasil proses belajarmu. Nggak usah pakai cara curang, cari sana cari sini, nyontek sana nyontek sini, agar kemudian ilmu itu berkah. Saya mengajarkan kepada anak saya itu kan SD-nya itu perempuan anak saya itu saya adukan renang. Anak saya yang nomor 2 itu rodo jaim. Judes gitulah kalau orang bilang tuh kalau tuh, tapi sekarang sudah enggak. Yang nomor pertama itu diam. Ketika dilatih renang, yang nomor 2 itu aku nggak mau renang lagi Mas, galak, jadi kan gitu. Saya nanti renang galak. Kalau yang pertama itu orangnya modelnya gini, iya sih tapi saya nggak apa-apa sih. Kan itu juga untuk kebaikan kita gitu. Kalau yang nomor 1, kalau yang nomor 2 itu orangnya apa-apa ngomong gitu. Saya bilang sudah SD terima sabar. Jadi guru itu kita mengambil ilmunya. Sudah kalau dikasih tahu nggak mungkin guru itu marah itu karena marah kok, tetapi untuk kebaikan kita supaya kita semangat termotivasi. Sudah nggak usah diambil hati kalau guru itu kadang wong namanya guru kan macam-macam karakternya ya Bu ya. Enek sing ngene, enek sing meneng, enek sing nyampaini pokoknya enggak usah oke-oke lah ceritane meneng sithik wae sing penting wis ngerti ora. Wis pokoke kelen-kelenan ngono ya enek kan gitu. Enek sing terlalu banyak ngasih contoh kayak saya ini ngasih contoh gitu ya, ngasih itu ya enek. Ada yang kemudian lugas tegas ya seperti itu ya ada. Wis pokoke ya dengarkan apa yang disampaikan. Kalau salah nanti datangi, diingatkan dengan cara yang baik, kemudian tidak kemudian melakukan hal-hal yang itu agar apa kita mengambil keberkahan, barokahnya. Makanya orang-orang dulu itu barokahnya. Pernah dengar seorang sahabat ketika lagi menuntut ilmu? Pernah dengar? Ketika Nabi sedang memberikan nasihat? Pernah dengar?
Bagaimana sikap mereka? Mereka seperti patung, tidak mau menyibukkan dengan hal-hal yang lain. Ketika firman Allah dan ucapan Rasulullah disampaikan, dia tidak mau menyibukkan dengan hal-hal lain. Bahkan ketika kakinya digigit oleh binatang yang berbisa, dia tidak terasa karena khusyuknya mendengarkan Rasulullah menyampaikan ilmu. Yang sebelahnya ngerti, dicokot kayak roh gitu. Terus kasih ini, maksudnya dikasih jalil gitu. Kemudian setelah selesai baru terasa neng aku bekas. Terus dia bilang ini, kok kamu nggak ngasih? Ya apa sih, aku lu sakit hati tak kayak roh menem bae gini ae kamu lalu respon kan gitu ya bahasanya ya. Iki wong Arab tapi Arab Jawa ya. Ya jadi seperti itu, dikasih tahu, mau tak jawel kamu, ngapa tuh kamu tak jawel kok menang-menang? Karena aku tidak mau ketika firman Allah dan perkataan Rasulullah sedang disampaikan, aku menyibukkan dengan sesuatu sampai enggak bisa. Bahkan dikasih tahu begini, sahabat itu kalau sedang mendengarkan itu kalau mencelok burung di atas kepalanya nggak akan terbang. Saking kusuk ini menang, jadi kayak patung, jadi kayak pohon itu menengai. Ya namanya dia kan udah sini, ini. Oh patok burung nggak paling nyedak, ya. Itu menunjukkan bahwa kita ini nggak pakai kusuk kalau apa sinau kan gitu. Kalau orang masya Allah kusuk. Jadi bayangkan seandainya ada burung yang hinggap, dia tidak akan terbang, saking anteng gitu. Tapi kalau sekarang ada anteng, kita kayak burung. Anteng menang kayak kusuk ibu itu. Tapi insya Allah yang di sini enggak, masih pagi kan bertangi turun kan gitu ya, maka masih pagi. Oh ya masih. Oke, kemudian yang berikutnya qanaah dan zuhud. Qanaah itu merasa cukup. Jadi ketika menuntut ilmu itu kita harus merasa cukup dan zuhud. Zuhud itu adalah qanaah dan zuhud, menghindari dari perkara-perkara yang haram dan subhat. Ya, jadi qanaah merasa cukup dan zuhud. Maka seorang penuntut ilmu itu tidak boleh makan makanan yang haram, melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Supaya apa? Supaya ilmunya, nur Allah itu bisa masuk. Misal, kalau orang-orang dulu dia bisa muhasabah dirinya itu dengan kenapa kok terjadi, kok nggak bisa bangun malam, kok nggak bisa begini, kok bojoku rewel, anakku rewel, langsung introspeksi diri, muhasabah. Kenapa itu orang anak rewel ya diseneni anak ibu itu kurang apa ya, kurang diajar apa kan gitu, sekolahnya terus ning asura ya apik kan gitu ya. Gurune ya apik kan gitu, diajari sing apik. Kurang apa kok isih kayak ngene kan gitu ya. Kalau orang dulu itu muhasabah masuk ke dalam dirinya. Kalau kita sekarang keluar nyalakan orang lain, cari kambing hitam itu larang, kan? Ya, senengane cari kambing hitam kok kan gitu ya. Kak, orang dulu orang salafus soleh kalau lihat pulang masjid, bojone kok biasanya nggak cemberut, orang bojone sing diseneni. Ada kemaksiatan apa yang aku lakukan? Karena ketika aku bermaksiat kepada Allah, maka itu akan berdampak kepada orang-orang di sekelilingku, bahkan hewan di sekitar rumah itu akan kelihatan juga galau. Biasanya tikus gak tahu gelodakan. Kok ini gelodakan? Yang orang salafus soleh, orang yang berilmu langsung gini, maksiat apa sing tak lakukan? Kok sampai tikus yang biasanya anteng ini gelodakan? Ketika pulang ke rumah, anak rewel, biasanya itu juga rewel. Ya Allah, dosa apa yang aku lakukan? Itu gitu orang dulu itu. Nuntut ilmu itu harusnya menjadikan kita itu
qanaah, zuhud. Tidak selalu menyalahkan orang lain. Caranya kita menghindarkan diri dari perbuatan maksiat dan makanan-makanan yang haram supaya masuk. Dikei ilmu sakrono saprene lali baik kan gitu ya. Ya kan kita ibu ngaji wis berapa tahun wis? Tak tanya. 10 tahun ada? Ada. Oh, S2 saja kalah, kan gitu? Profesor ibu tingkatannya. Tapi kok koyok TKI ya bu ya, mana biasanya ibu-ibu itu? Tak bilang, ibu-ibu mas pirang tahun ngaji, 12 tahun, Bu Siti karo Bu Siti 12 tahun ngaji taksih. Tapi kok koyok TKI kan gitu? Nah ini mungkin adab-adabnya belum dilakukan. Ya, selama ini ya, jadi kadang sama gurunya nggak ngajeni, mungkin ada sombong, tidak qanaah, bahkan kadang ustadz kalau ustadz lain dirasani, gurunya dirasani kan gitu. Nah ini hati-hati, nanti jadi nggak barokah, ya maka qanaah dan zuhud. Kemudian yang ketujuh itu berhias dengan keindahan ilmu. Nah, jadi ini adabnya penuntut ilmu. Kalau sudah nuntut ilmu, ya dihiasilah diri kita ini dengan apa yang sudah kita dapat. Saya sering kali bilang sama ibu-ibu itu, Bu, ibu-ibu kadang dilarang nggak sama suaminya kalau ngaji. Ya Bu, kataku nggak boleh ngaji. Berarti ada yang salah dengan ibu. Kalau pengen nggak dilarang sama suaminya ngaji, ibu ngaji, ilmunya terapkan di rumah. Nanti suaminya gitu, bojoku ngaji tambah gak nesu-nesu kan gitu. Bojoku ngaji tambah halus, nyervis tambah oke kan gitu. Makanan selalu tersedia sebelum itu. Oh kok malah ini, oh, kok nggak ngaji? Ngaji yo. Iya, saya bilang, kalau ibu mau diizinkan ngaji oleh suaminya, maka ilmunya itu diamalkan. Hiasi diri kita itu dengan ilmu yang kita sudah cari, supaya kemudian orang lain itu melihat hasil dari menuntut ilmu kita. Nah, sakrono dikandani, bahwa itu gak oleh ini, kan gitu. Pancol, kan gitu. Nah terus ilmunya ditokok neng nanti, gue ditokok neng buku positif. Aja lo bukunya saya mlebu surga, saya nulis. Ya nggak tuh bilang kali kan gitu ya. Nah iya. Jadi makanya kemudian penuntut ilmu itu adabnya harus menghiasi dirinya dengan ilmu yang dia tuntut. Dipraktekkan, diamalkan. Oke, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, ada penuntut ilmu itu hiasi dengan akhlak. Jadi orang yang penuntut ilmu itu harusnya akhlaknya itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak pernah ngaji. Tapi ibu pernah lihat nggak ada orang sing ngaji ini rajin, tapi malah karena saya ini di curhat ya, saya kadang gini wajah ini apa wajah tempat curhat gitu ya, apa kayak maman bede, ya curhat dong mah gitu, enggak ya, enggak. Jadi kadang nggak kenal itu kadang WA gitu, kadang nggak kenal itu kenapa dia nggak kenal sama saya kok, maksudnya dia kayak cerita gitu gitu ya. Jadi seperti itu. Kadang ada orang yang cerita ke saya, Bu Siti, dia itu orangnya ngaji, neng di syar'i pakaiannya, waduh awet kalah, tapi lisannya itu loh, ya Allah kayak gak bisa jago lisannya itu loh, ceplos kan gitu, gak ngerti perasaan Allah kan gitu misalkan. Nah makanya orang yang menuntut ilmu itu harus menghiasi dirinya itu dengan akhlak. Harusnya semakin lama ngajinya, akhlaknya itu semakin baik.
Siap? Siap? Insya Allah. Kita lihat ya Bu Lutfi ya. Jadi ibu-ibu jamaah di sini itu harusnya nanti semakin kalau datang assalamualaikum, ngajak salaman, monggo ibu. Bu, ada ibu nganyaran nih. Kok nganyar wong suwe ora apa-apa iku seduluran Pak dhewe yen rene ngaji berarti yo Islam. Lah kok dengan penuh curiga? Arep ucape salam dadak mikire suwene merah. Wong awake dhewe diperintahkan untuk ucapan salam baik yang kau kenal maupun yang tidak kau kenal. Podo-podo arep ngaji assalamualaikum, assalamualaikum didelok sih. Harusnya nanti tidak ada seperti itu. Akhlaknya akhlak mulia, akhlaknya akhlak yang baik, tambah sopan, tambah santun. Itu ada penuntut ilmu. Ya, insya Allah. Yang ke-9. Yang ke-9, berjiwa kesatria. Cukup ini nanti ya, berjiwa kesatria. Kita belum mutek bukunya Bu. Kita belum mutek bukunya. Enggak apa-apa ya. Kalian ada tambahan ibu ya. Oke. Yang ke-9, berjiwa kesatria. Jadi orang yang sudah menuntut ilmu itu gak cengeng. Maksudnya itu dia nangis, jenenge wong bukan maksudnya gini. Apa sih? Bapak perasaan ya. Laki pertama ngaji neng Asuro ya. Ketika itu karena kabeh sibuk kaya gak digagas. Aku wegah ngaji neng kono neng gak diajeni aku iki kan. Gak ngerti tak aku iki. Neng wong terpandang neng daerahku neng kono gak diajeni blas pisan. Gak tahu. Berjiwa kesatria. Ya. Jiwa kesatria itu gimana? Jiwa kesatria itu artinya bahwa dia yakin bahwa jalan kebenaran ini adalah dari ilmu yang dipelajari. Jadi yakin kepada jalan kebenaran yang ia cari dari menuntut ilmu ini, yang dia pelajari ini. Ini jalan kebenaran. Jadi ilmu itu tidak akan mendekatkan kepada kematian, ilmu itu juga tidak akan menjauhkan dia dari rezeki. Sebuah keyakinan yang luar biasa itu kesatria itu kayak gitu, ya. Tidak mudah mengeluh, tidak gampang putus asa, tidak baperan. Dinasehati, Bu makanya pakai tangan kanan. Sewu makanya pakai tangan kanan. Kata ustazah itu kan kalau makan pakai tangan kanan. Ngerti aku. Ini lho lali. Ngono ae lho kaya apa ae. Iya. Jadi tidak usah kalau saya prinsipnya Bu, kalau diingatkan itu malah senang. Kenapa? Karena namanya kita lupa kalau jenenge kok nggak sadar ya Bu ya kadang itu. Senang Bu. Tapi kenapa kadang juga saya juga heran kalau diingatkan itu kok kenapa malah nesu. Diingatkan berutang kan kita. Utang 100.000. Oh iya siap. Ngono wae lah enteng to. Siap lali suwun yo Bu diinget kae daripada neng akhirat aku ditagih sama aku dibuat cipok ya. Suwun kan gitu, nyantai kan gitu. Isi-isi ibu mbak ono iku gak usah nake-nake dengan orang tua. 100.000 ngono wae aku tak sejuta wae tak bayar kok kan. Lah rame. Nanti kalau bulut ngasih tahu gitu, modelnya bulut kan ngono, sep gitu ya. Gak usah baper. Iku berarti sayang. Gitu. Ada orang yang modelnya itu kan kalau tuh terus itu modelnya sayang. Biar tidak terulang keburukan itu 2 kali. Kalau saya itu malah senang kalau dikasih tahu. Namanya orang kadang lupa. Kalau ada saya pernah diingatkan Bu, di Japri saya. Bu Siti ketika baca ini kurang 1 huruf. Oh iya tahu Bu. Suwun ya Bu. Masya Allah. Ini saya sekarang kalau saya baca ayat itu, saya ingat-ingat ibu itu yang pernah mengingatkan saya.
Tapi ada juga yang diingatkan itu ya nesu-nesu, saya juga ya nggak tahu ya apa bedanya. Maka jiwa kesatria itu seperti itu. Ya, kesatria itu ya gak gampang putus asa, oposite gak keterima, malah melengkung kan gitu. Ya, oposite mumet sithik, aku kok ngeluh ya kan gitu. Kok ngeluh-ngeluh ini terus wis tuwa aku iki ya ketoke kan gitu. Anjene wis tuwa bukan. Sapa sing ngelokke nom iku wis tuwa jadi kan gitu. Nah ya jadi jiwa satria itu paham ya Bu ya, berani, semangat, sungguh-sungguh itu jiwa satria. Jadi penuntut ilmu itu harus sungguh-sungguh, semangat seperti kesatria. Kemudian tidak kalau kesatria itu tidak pengecut, ya pengecut ya berani ya namanya ya berani kan gitu ya. Kemudian tidak putus asa seperti itu, luar biasa. Jadi seperti itu menuntut ilmu itu. Ya, jadi kalau lagi ngurung itu ya semangat gitu. Nanti kalau salah itu kayak ketok, sing ngeiro tuh kalau delok, aja delok ngene tok tapi ngomong apa enggak didelok, salah ngomong ya ditakne ae kan gitu ya. Nah ini jadi seperti itu. Punya jiwa kesatria yang ke-10, tidak tenggelam dalam kemewahan. Enggak boleh kaya ya Bu Siti, siapa yang ngomong. Jadi ini tidak menjauhi kemewahan. Artinya kita itu tidak terlalu tenggelam. Sugih boleh, tetapi kita tidak terlalu tenggelam dengan kemewahan kita. Karena itu akan melalaikan. Sugih boleh, kaya boleh. Duit pesawat ya oleh. Tetapi semua itu tidak melalaikan penuntut ilmu. Gitu loh. Karena biasanya orang kalau sudah tenggelam dalam kemewahan, dia berumak-umak itu urusannya harta. Luar biasa kalau saya malah mengacungkan jempol. Orang yang kaya raya, mewah, tetapi dia tidak meninggalkan untuk menuntut ilmu. Ya uangnya enggak duwe apa-apa, ya apa nek omah enggak duwe apa-apa, ngaji biasa. Ya, arep lapo kan gitu. Masa wis rampung isi kan wis kan gitu. Tapi orang kaya, orang yang punya banyak harta biasanya urusannya ya akeh. Ya gitu kan seperti itu. Tetapi ketika dia masih memperhatikan waktunya untuk menuntut ilmu, itu yang TOP BGT. Apa? Ya. Oke, jadi menjauhi kemewahan di sini dalam artian tidak tenggelam sampai melupakan bagi penuntut ilmu. Begitu ya. Makanya saya bilang adab ini, ada penuntut ilmu yang disampaikan ini tentang hati, bukan fisik, tetapi lebih kepada hati karena ini nanti hubungannya soal membersihkan jiwa. Maka adabnya itu adab tentang jiwa. Nanti ibu akan kok kayaknya kok beda ya sama ustadz yang lainnya. Ada penuntut ilmu harus seperti ini, itu nanti kan umum. Kalau ini lebih kepada mensucikan jiwa. Oke. Ini sudah pas. Saya mau melanjutkan, masih banyak bahasan tentang ilmu. Meskipun yang di buku ini cuma 1-2 lembar. Besok insya Allah kita akan sampaikan bagaimana keutamaan orang yang menuntut ilmu, sehingga kita semakin termotivasi dan bersemangat agar kita bisa menuntut ilmu dan terus kemudian menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Jadi menuntut ilmu itu adalah wajib, fardu ain bagi setiap muslim dan muslimah, setiap orang Islam laki-laki dan setiap orang Islam perempuan. Jadi bagaimana memotivasi, kita harus tahu nanti keutamaannya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan menyampaikan. Oke, ada yang ditanya? Kalau tidak, ada saya yang bertanya. Siap-siap. Are you ready?
Ready gitu ya. Oke. Ibu-ibu, pertanyaan pertama. 2 saja ya ini ya Bu ya. Ya Bu, panitia. Oh ya, ada 2. Siap-siap. Perkataan siapakah tentang definisi ilmu yang saya sebutkan tadi? Ayo. Siapa? Bu. Iya, betul. Terus kemudian sebutkan. Ini boleh nyontek nggak? Nggak boleh ya? Boleh? Ah? Nggak boleh loh. Soalnya yang nyontek apa iso? Ya, oke. Pokoknya itu yang saya jawab kudu melihat saya. Ini ya, ojo melihat ini ya. Nah, ini ya. Nah, melihat saya. Oke. Sebutkan 5 ada penuntut ilmu. Oh, yang di luar ada. Ayo. Gampang. Kok tak bantu? Ada. Nggak boleh katanya. Ayo, 5 ada penuntut ilmu. 1. 2. Ada. Ya. Ini boleh Bu. Enggak apa-apa, enggak urut. Kayak 5. Enggak urut, enggak apa-apa. Ayo saya sana dulu. Apa Bu? Niat ikhlas hanya pada Allah. Terus yang kedua, hiasi dengan akhlak yang baik. Menjauhi kemewahan. ya. Mengikuti salafus saleh. Ya, terus Mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Rasulullah. ya, terus satu lagi Bu. Karena Tidak baperan, ah? tidak mudah putus asa. Iya, berjiwa kesatria. Ya, alhamdulillah, barakallah. Ya, monggo mau dikasihkan. Jadi yang pertama ikhlas itu tadi masuk kepada ilmu itu adalah ibadah. Ya, jadi ilmu itu adalah kita meyakini ilmu itu adalah ibadah, maka kemudian kita harus ikhlas karena Allah mengikuti Rasulullah. Nah, itu 2 itu jadi 1. Ya sudah. Betul, makanya saya suruh tambahin. Terima kasih. Sudah 2 lagi, ada lagi enggak? Digolek-golek ini sudah ya, besok lagi ya, besok lagi. Oke. Ada yang mau tanya? Iya, monggo. Gini Ustazah, apa untuk mengikis sikap sombong? Kadang itu kan karakter orang itu kan macam-macam seperti yang tadi yang disampaikan. Cuma kadang yang orang yang egonya itu sangat tinggi, itu kadang itu ketika misalkan untuk ilmu ini kadang justru malah menjadikan dia sombong. Melebihi, istilahnya itu egonya itu melebihi, misalkan usahanya itu usianya lebih muda. Oh iya. Akhirnya dia itu melebihi egonya itu melebihi ilmu yang diberikan, sehingga kan wajar ketika misalkan nggak paham tadi yang saya tanyakan itu gimana ini apa istilahnya untuk menurunkan ego supaya tidak menjadi bekal sombong. Iya. Ya sebetulnya sih sama ya, sombong kemudian lawannya itu rendah hati gitu ya. Jadi bagaimana kemudian kita punya sifat rendah hati kan gitu agar tidak sombong. Sebelum saya sampaikan itu, sebab yang menjadikan orang sombong itu pertama karena harta. Jadi orang bisa sombong itu pertama karena harta. Kemudian kedua karena fisik. Ketiga karena jabatan. Keempat karena nasab. Ya. Kemudian yang kelima itu karena ibadah. Yang keenam itu karena ilmu. Ini yang kemudian menjadi orang itu menjadi sombong. Jadi sebab-sebab orang menjadi sombong. Karena hartanya itu banyak orang-orang yang kemudian kaya atau orang yang punya ilmu
seperti itu, atau secara fisik aku luwih tua kono enom sapa kowe lagi ndek iki sore ae kan gitu. Nah, maka kemudian ketika kita kalau cara kita harus mengikis itu, maka kita cari hal lain. Kalau kemudian emosi ego kita itu mesti kan kita ada yang lebihnya ya. Misalkan gini, wong sugih, ustadz gak sugih, maka dia jangan melihat itu kesugihannya bukan kesugihan. Jadi ketika kamu jadi dia harus mencari jalan lain. Misalkan gini, oh dia boleh jadi ustaznya nggak sih, tapi ilmuku cetek banget, ilmu isi enom tapi luar biasa. Jadi ambil kelebihan dari orang lain, itu caranya. Kalau kita wis tuwek, misalkan tua kan ya, hemput. Kemudian ke ustaznya isi enom, jangan dilihat dari sisi usianya. Yo, isi enom ya, tapi kok pintere ramena, misalkan gitu. Ilmunya ya Allah aku wis kemut nang ndi wae iku. Maka kemudian itu akan lahir. Jadi cari sisi rendahnya kita. Nah, untuk supaya bisa kemudian kita kalau kemudian kita melihat sisi tinggi kita akan tinggi terus. Aku ki wong tuwa sing enom gak potong ledek-ledek gurune kan gitu ya. Sing enom iku anakku kan gitu ya. Kan seperti jangan enggak usah gitu, tetapi kita lihat sisinya. Kita harus gitu, karena bukan karena dia mudanya, tetapi karena ilmunya. Nanti sendiri-sendiri Bu, itu kan beberapa sebab yang menjadikan orang itu sombong kan. Nah, nanti itu caranya beda-beda. Contohnya, supaya ini berlatih yang kedua. Misalkan kita orang kaya, biasa naik mobil mewah, neng dindi diterke, maka sekali-kali saya anjurkan, sekali-kali ibu naik angkot, sekali-kali ibu berjalan kaki, supaya ibu bisa merasakan bagaimana rasanya orang yang naik angkot sama dengan kemudian yang berjalan kaki. Ini Ustadz Firanda, saya mendengar ceramahnya Ustadz Firanda. Beliau mengatakan, saya ini nggak punya mobil mewah Bu, tetapi kalau kemana-mana saya itu diantar pakai mobil mewah. Jadi saya nggak punya mobil mewah, tapi kalau kemana-mana pakainya mobil mewah karena diantar jemput. Suatu hari ketika ini misi jalanan macet, ini Allah ingin memberikan sebuah pelajaran kepada Ustadz Firanda. Kalau saya lihat, ketika kemudian mau macet, dia Ustadz Firanda bilang gini, kayaknya nggak cukup sampai di tempat ngaji, telat mesti. Saya bilang sama yang menjemput sama panitianya, saya naik gojek saja. Saya naik gojek karena kalau naik mobil gak akan mutu macet. Akhirnya dia keluar naik gojek, dan ketika naik gojek dia, ya Allah, saya tidak tahan dengan panasnya, tidak tahan dengan debu. Padahal setiap hari ketika saya naik mobil, saya melihat orang-orang itu ya seperti itu naik gojek orang besar, tapi saya nggak merasakan ya kayak biasa saja. Nah, maka kalau kemudian ibu dengan harta ibu, ketika biasa enak, coba jalan kaki. Kalau biasa ibu sering ngomong di depan, jadi ketua ibu kelurah, sering ngomong dengan kan misalkan gitu, sering jadi ketua ngomong sekali-kali duduk di belakang. Sekali-kali duduk bukan di depan, biar merasakan bagaimana kemudian orang itu ketika dalam kondisi harus mendengarkan. Tiba-tiba dengarkan itu yang enggak mujahadai temenan iso ngantuk. Ya kan? Setan juga menengah ibu duduk dengarkan saya itu. Serius. Nah, maka kemudian kita merasakan posisi di situ, maka kemudian kita nanti tahu caranya. Bagaimana iya jenuh juga, maka ojo diseneni kadang wong wis tangi bengi-bengi tekan kene meruput. Nah, kita ngerti posisinya. Jadi kita memahami. Gitu. Jadi ketika seperti itu, ketika kemudian tadi apalagi misalkan tadi nasab, orang nasab yang darah biru itu loh, darah biru, darahnya apa? Pink. Darahnya oranye ya, kan gitu. Nah itu, maka kemudian kita coba rasakan. Saya kemarin
sering dicurhat ya, ini lagi kan dari saya itu wajah-wajah curhatan ini ya. Ibu saya lagi ngambil kajian, terus setelah selesai, Bu Siti, iya Set gitu. Terus dia bilang begini, ini makanya untuk caranya. Saya setelah mengaji Bu Siti, saya tahu dulu betapa saat saya tidak bisa mencapai titik itu, ada orang yang kemudian sampai ke titik itu dan dia mengeser, dia membanggakan diri. Saya sakit hati, dia banggakan mungkin loh, itu kan gitu. Terus anaknya itu tahu ketika pernah seperti itu, karena apa anakmu ini juara siji kayak gini. Terus kemudian dalam waktu yang itu anaknya sekarang balik yang ibu ini tadi. Anaknya ngerti dulu pernah dia, terus dia bilang, ibu nggak serta kalau sekarang saya udah gini-gini, gue boleh gitu. Udah ngaji bu, ibu nggak ngeser, biar nggak perlu, karena ibu dulu merasakan bagaimana sakitnya ketika sesuatu yang belum kita capai itu dicapai orang dan orang itu menghinakan kita dengan itu, ibu rasanya sakit dan ibu tidak mau seperti itu. Ini kayak gitu, jadi itu harus tahu di posisi itu agar kita kemudian bijaksana dalam bersikap. Ya itu caranya itu ya. Jadi tadi rendahkan level kita, cari aspek lain yang kita itu kurang dibandingkan orang lain. Ya, misalkan seperti itu. Apa saja? Misalkan ada misalkan tukang Pak Bun. Kita nggak akan merendahkan dia ketika ya Allah Pak Bun ini ya, Allah aku gurmatul 3 kali panculan boyok kemeringan pegel kabeh nyeluk tukang pijet pelo kan gitu. Masya Allah. Jadi kita Pak monggo unjuk aneh itu bisa karena apa? Kita tidak melihat strata sosial kita suruh kita yang bosnya yang baik tidak, tetapi kita lihat dari sisi yang lain. Aku gak sanggup ya Allah Pak tukang-tukang itu yo kan ya ini nutuk palu nutuk paku kena tangannya kan gitu ya. Nah kan gitu itu bapak itu sampai sore tadi Masya Allah. Jadi kita nggak merendahkan karena kita melihat aspek sisi yang lain, kelebihan darinya. Jadi itu lihat kelebihan yang ada pada diri orang itu dan lihat kekurangan kelemahan dari sisi kita. Lalu kemudian berlatih untuk kemudian jangan ada di posisi yang menjadikan orang itu sombong. Kalau biasanya naik penak-penak sekali-kali gak penak, maksudnya sekali-kali. Ya terus-terusan gak penak ya gak enak gitu ya. Sekali-kali ya dia bisa merasakan. Biasanya duduk di depan ngomong sekali-kali diam rungokno wong liya ngomong. Nah gitu ya. Sekarang saya mau diam karena sudah dari tadi. Ini ibu yang disampaikan, mohon maaf, wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.